الحمد لله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله وليخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah di setiap diri kita untuk selalu meningkatkan akhlak dalam kehidupan kita, akhlak yang agung, la'ala khuluqin azim, akhlak yang baik di antara sesama kita, agar kehidupan kita ini menjadi tenang, menjadi tentram, dan Allah ridha karenanya. La'ala khuluqin azim bi khuluqin hasanin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22, 23, 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin nasirah. Allah sampaikan firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah ini menggambarkan keadaan suatu hari di mana tidak adanya perjumpaan di antara manusia kecuali perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari kiamat, pertemuan hamba-hambanya Allah dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuatnya di permukaan bumi ini. Allah gambarkan satu keadaan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah tidak mau melihat mukanya manusia itu, dan manusia-manusia yang diberikan keadaan-keadaan yang berseri-seri, dan Allah tersenyum melihat hamba-hambanya itu. Allah gambarkan, wa wujuhi yawma idzin nadhirah, wajah-wajah dari orang-orang mukmin pada hari itu mereka lagi berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan keadaan kita tatkala kita memasuki kehidupan akhirat. Kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumul masar, sebagai tahap kita setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpandang-pandangan dengan hamba-hambanya dari orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun memandang Allah dengan berseri-seri. Sedang orang-orang yang dalam keadaan kafir Allah gambarkan, wa wujuhu yawma idzin nasirah, dan wajah-wajah dari orang-orang kafir pada hari itu tiada lain bermuram durja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ayat surah Al-Qiyamah 22-23 ini Allah pertegas melalui Rasulnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah SAW sampaikan ada 3 golongan manusia yang mukanya tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Siapa mereka itu? Ar-rajulun faraqal jamaah wa asa imamah wa mata 'asiyan. 3 golongan ini disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ar-rajulun faraqal jamaah, laki-laki. Ar-rajul, ar-rijal, dia adalah laki-laki yang di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan makna dari ar-rijal itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kekuatan dari makhluk-makhluk yang lemah lainnya. Dia memiliki tanggung jawab, kekuatannya diletakkan pada tanggung jawabnya yang tinggi sehingga menjadikan dia makhluk-makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faraqal jamaah, tapi kemuliaannya itu, tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang diberikan kelebihan nikmat yaitu kekuatan, pada akhirnya dia lemahkan, pada akhirnya dia jatuhkan, pada akhirnya dia sendiri menghinakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang laki-laki yang memecah belah umat. Dia seorang laki-laki yang hadir di kalangan umatnya hanya untuk memecah belah umatnya saja. Tidak lagi menjadi pemersatu, tidak lagi menjadi pendamai, tidak lagi menjadi orang-orang yang mencerahkan. Namun jiwanya kerdil, jiwanya sudah rusak, hatinya sudah sakit, lisannya juga sudah sakit, perbuatannya juga sudah sakit. Anil lagwi mu'ridun. Orang yang demikian ini tidak masuk pada kategori orang-orang yang diwariskan kemenangan yang besar dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun agar kita menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan dan perkataan yang sakit lagi menyakitkan orang lain. Ar-rajulun faraqal jamaah wa asa imamah. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang berkhianat terhadap pemimpinnya dan mengkhianati kepemimpinannya. Inilah orang-orang yang tidak lagi menempelkan lisannya dengan kalimat sami'na wa ata'na. Padahal dia salat, tatkala imam menyeru kepadanya untuk luruskan dan rapatkan saf, dalam salat dia luruskan, dia rapatkan saf. Tidak berbuah dalam kehidupan akhlak yang agung, akhlaknya yang hasan. Dia hianati kepemimpinannya. Dia pilih pemimpinnya, tapi dia tidak dukung program-programnya. Dia pilih pemimpinnya, tapi dia tidak ikuti dari perkara-perkara yang baik dari pemimpinnya yang memerintahkannya itu. Pemimpinnya berbuat baik, tidaklah dia jadikan contoh, tapi dia hujat pemimpinnya itu. Ini adalah orang yang berkhianat terhadap pemimpinnya dan tidak sadar dia mengkhianati kepemimpinannya. Karena apa? Karena akhlaknya itu terlalu sibuk memperhatikan keburukan orang lain. Jelas orang yang mengaku dirinya khalifah, telah menyatakan dirinya sebagai zurriyat Adam, tidaklah memiliki ciri-ciri sebagai orang yang menyibukkan dirinya memperolok-olok, menghinakan, memfitnah orang lain dari segala keburukan-keburukan yang diperbuatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wa mata 'asiyan. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan bermaksiat. Orang-orang yang wal asr innal insana lafi khusr. Dia adalah orang-orang yang menyatakan dirinya beriman tapi pada lisannya saja.
dan tidak mengiringinya kehidupan dengan perbuatan-perbuatan saleh, lagi tidak mau memberikan nasihat yang baik, tidak lagi mau berkata yang benar, dan tidak lagi mau berbuat sabar, bagaimana mungkin dia mau beriman kepada Allah dan menguatkan keimanannya? Karena dia juga tidak lagi beramal saleh, tidak lagi menjalankan ibadah salat dengan khusyuk, menyegerakan salatnya, tidak menunda-nunda pelaksanaan salatnya. Setelah salatnya, dia berburu dengan lisannya hanya untuk membicarakan kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dalam keadaan hasrin, dalam keadaan kita orang-orang yang rugi diperkarakan, kita menyia-nyiakan waktu, maka saat kita menyia-nyiakan waktu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah. Kita termasuk golongan orang-orang yang wa mata asiyan, orang yang mati dalam keadaan bermaksiat. Maka Ramadan ini menjadi bagian yang amat sangat fundamental untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang menutup lisan kita dari berkata yang buruk. Mari kita latih dengan puasa ini berkata yang hak, berkata yang benar, berkata yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat dan kita amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-52. Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wal yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Fitrahnya kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir tentu tidak ingin terjerembab ke dalam neraka jahanam, neraka wail dan neraka syakar serta neraka-neraka lainnya. Kita tidak mau terhina, jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun kerap kita tidak mau terhina dan dihinakan. Maka apa yang menjadi pesan Rasulullah 3 tadi kita tanamkan dalam diri kita, dan mari kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pemegang kemenangan yang tertinggi, menjadi orang-orang yang memegang tampuk faizin, kemenangan yang besar, yaitu orang-orang yang wa'atiullaha wa rasulahu, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan yang enak-enak, perkara sunnah yang dipasang, yang diterapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Giliran yang membuat kita merasa terganggu, kita tidak jalankan. Wa'atiullaha wa rasul. Yang kedua, wal yakhshallah. Allah menuntun, memanhaj kita agar kita tetap dalam kemenangan yang agung dan kemuliaan yang agung. Allah berikan surga sebagai bukti kemenangan kita yang besar, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yahsallah, keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan luas bersama orang lain, wal yahsallah, takutlah kita hanya kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Karena Allah lah yang segala sesuatunya memiliki sifat iradah.
Kapan Allah berkehendak menurunkan bencana? Kapan Allah akan mencabut nyawa kita? Dan lain seterusnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kita agar kita tetap dalam keadaan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu wa yattaqi faulaika humul faizun. Mari kita jauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan mari kita dekatkan dan kita jalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menjadi makhluk yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ridha-Nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.